Ya, halo semuanya. Ketemu lagi bersama saya Ricky Riyandi. Di lesson yang ketujuh ini saya akan bahas materi tentang grafik trigonometri. Ini adalah bagian yang pertama, saya akan jelaskan apa itu grafik trigonometri. Nah, grafik trigonometri secara umum sebenarnya ada 6 ya kan. Ada sinus, ada kosinus, ada tangen, ada kotangen, ada sekan, dan ada kosekan. Cuman yang kita akan bahas adalah hanya ada 3, Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tangen X. Ya, yang umum hanya 3 yang akan kita bahas, karena sisanya bisa dirubah menjadi sin, cos, ataupun tangen, gitu ya. Nah, di sini kalian perhatikan, cara menggambar grafik trigonometri Y sama dengan sin X, itu caranya yang pertama, kalian harus bikin dulu tabel antara X dan Y, ya kan? Seperti menggambar grafik biasa, kita butuh titik X dan Y. X, Y gitu ya. X-nya apa? X-nya adalah sudut istimewa yang kita udah tahu. Ya, ini beberapa contoh yang saya ambil. 0, 30, 45, 60, 90, 120, 150, lalu 180, 210, 240, 270, 300, 330, dan 360 derajat. Dan kalian udah tahu nilai dari sin 0, sin 30, sin 45. Sorry ya, ini sin 45 mestinya setengah akar 2. Sin 60 adalah setengah akar 3. Sin 90 adalah 1. 120 setengah akar 3. Lalu 150 setengah. 180 0 ya kan. Masuk ke 210 kuadran 3 ini minus. Minus setengah akar 3. Minus setengah akar. Minus setengah akar 3. Lalu min 1 di 270 derajat. Lalu di 300 derajat min setengah akar 3, 330 di min setengah, dan 360 derajat di 0, ya kan? Nah, kalau saya gambar kurang lebih seperti ini ya. Ini saya nggak pakai penggaris, jadi kurang lebih seperti ini. Kalian sumbu X-nya adalah sudut-sudut istimewa, lalu sumbu Y-nya adalah nilai dari sinus sudut-sudut tersebut ya. Kalau kita bikin titik-titik dulu ya, pertamanya. Kalau 30 derajat kan di setengah, lalu 45 di setengah akar 2, lalu 60 di setengah akar 3, 90 itu di 1, 120 mulai turun lagi ya, setengah akar 3, setengah akar 2, 150 di setengah, 180 masuk ke 0. Jadi grafiknya melengkung ke bawah, seperti gelombang transversal gitu ya. Lalu di 210 mulai minus, 240 juga minus, 270 di min satunya, lalu 300, 330, dan 360 balik lagi ke 0. Jadi grafik sinus kurang lebih seperti huruf S. Grafik sinus seperti gelombang transversal ya. Atasnya 1, bawahnya minus 1. Dalam 360 derajat dia ada satu gelombang. Lalu yang kedua untuk cos X ya. Cos X mirip dengan sin X. Caranya kalian bikin mulai dari X lalu Y gitu ya. Mulai dari 0, 30, 45, 60, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, dan 360. Nah, di sini kita masukkan nilai cos-nya, ya kan, dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, lalu 0, cos 90. Masuk ke kuadran 2 negatif, dia min setengah akar 3, min 1. Lalu masuk kuadran 3 juga masih negatif, ya kan. Lalu kuadran 4, nah kuadran 4 ini yang hasilnya positif ya, setengah akar 3, dan 1. Nah, kalau kita mau gambar grafiknya kurang lebih seperti ini ya. Untuk grafik kosinus, sumbu X-nya adalah sudut, sumbu Y-nya adalah nilainya. Mulai dari cos 30, cos 0 adalah 1, lalu cos 30 setengah akar 3, cos 45, cos 60, cos 90 di 0. Lalu masuk ke kuadran 2, dia negatif ya. Sampai 180 ini di min satunya. Lalu 210 mulai naik lagi ke 270 di 0. Lalu kuadran 4-nya positif. Jadi grafik cos itu seperti huruf U atau huruf V gitu ya. Dalam 360 derajat dia ada satu lembah dan satu bukit. Jadi ini mirip dengan grafik sinus yang sebelumnya ya kan. Mirip dengan grafik sinus. Makanya grafik cos ini mirip dengan grafik sinus. Lalu yang ketiga grafik tangen.
Y sama dengan tan X, sama seperti yang sebelumnya, saya pakai sudut-sudut istimewa yang mudah aja. Dari 0, 30, 45, 60. Nah, tangan 90 itu tak terhingga ya, tidak terdefinisi. Lalu 120, 180, 210. Jadi ini mulai negatif di kuadran 4 dan kuadran 2 ya. 270 dan 90 di tak terhingga. Nah, kalau digambar kurang lebih seperti ini grafiknya ya. Jadi ini sumbu Y-nya nilai, sumbu X-nya adalah sudut. Dari 30 per 3 akar 3, lalu 45-nya 1, 60 adalah akar 3, dan 90 itu tak terdefinisi, tak terhingga, makanya ini naik terus. Lalu dia 120-nya ada di min akar 3, jadi mulai dari bawah yang tak terhingga tadi, sampai 180 di 0, lalu mulai naik lagi ke atas, sampai 270 tak terhingga. Lalu 300 itu mulai lagi dari min akar 3, jadi naik lagi ke 360 ya. Ini seperti terpotong gitu ya, karena ada asimptotnya di 270 dan 90. Jadi dia ada dua grafik ya. Jadi ini yang atas bawah, ini atas lagi bawah lagi. Makanya kayak double gitu ya. Dalam 360 seakan-akan ada dua grafik tangan. Lalu harus tahu juga tentang pergeseran grafik kalian. Perhatikan di sini ada Y sama dengan plus minus A sin Kx plus minus alfa plus minus C. Maksudnya apa? Nah, kalian harus cari dulu periode grafik tersebut. Kalau umumnya tadi adalah 360 derajat, kalau di dalam sin konstannya ada nilai K, misalnya 3X, sin 3X, artinya periodenya adalah 360 bagi 3, 120 derajat. Artinya dalam 360 derajat, dia ada 3 grafik sinus. Kalau alfa ini menyatakan pergeseran sudutnya. Plus ke kiri, minus itu ke kanan. C adalah pergeseran grafiknya naik turun gitu ya, ke atas atau ke bawah. A itu adalah amplitudo. Jadi nilai maksimum sin nggak selalu 1, tergantung depannya. Kalau 3 sin 2x, maka maksimumnya pasti 3. Minimumnya adalah min 3. Nah, supaya lebih jelas, saya kasih contoh di sini. Y sama dengan sin 2x min 60. Nah, perhatikan, 2x min 60-nya harus kita keluarin angka 2-nya. Ya, dalam kurungnya X min 30, jadi alfanya ini hanya yang di dalamnya aja ya. Periodenya karena dia ada 2 depannya, maka 180 derajat. Alfanya adalah minus 30, artinya dia ke kanan 30 derajat. Kalau kalian gambar kurang lebih seperti ini. Yang biru, ini adalah grafik Y sama dengan sin 2X. Ya, sin 2X. Jadi dalam 360 derajat ada dua grafik sinus. Lalu yang merah ini adalah grafik Y sama dengan 2 sin 2 dan buka kurung X min 30. Jadi dia digeser 30 derajat. Awalnya harus di 0, awalnya seharusnya di 0, sekarang di 30 ke kanan gitu ya. Lalu harusnya 90 jadi 120, di 180 jadi di 210, 270 jadi di 300 gitu ya, nolnya. Lalu 360 balik lagi ke 0 itu di 390. Jadi grafiknya yang merah digeser ke kanan gitu ya. Perhatikan pergeseran grafik ini yang lebih penting sebenarnya daripada grafik trigonometri yang biasa. Itu hanya Y sama dengan sin, Y sama dengan cos, Y sama dengan tangen, nggak sulit ya. Yang sulit adalah mengenai pergeseran grafik. Mungkin nanti di contoh soal berikutnya supaya kalian lebih jelas. Thank you for watching. See you again in the next video.